Judul Kuburan di Dalam Rumah Baru Kami. Kami pindah ke rumah itu pada awal Desember. Letaknya agak jauh dari kota, di pinggiran desa yang sepi dan dikelilingi hutan. Rumah itu kami dapat dengan harga sangat murah. Terlalu murah, menurutku. Tapi ayah hanya berkata, rejeki enggak usah ditolak. Dari awal, aku sudah merasa aneh. Saat pertama masuk rumah, baunya seperti tanah basah dan bunga melati. Bukan bau bangunan lama, tapi seperti makam. Hari pertama, adikku yang berumur 6 tahun, Vira, langsung bilang, di halaman belakang ada orang tidur di dalam tanah. Kami tertawa saja, namanya juga anak kecil, imajinasi mereka liar. Tapi malamnya, ia menangis dan tak berhenti menunjuk jendela itu, Kak. Dia ngintip, halaman belakang kami penuh dengan rumput liar. Tapi satu sudutnya berbeda, rumput di sana tidak pernah tumbuh. Tanahnya gembur, seperti baru digali. Pagi hari kedua, aku iseng menggali sedikit dengan sekop. Baru beberapa senti, bau busuk menyengat langsung keluar. Aku tutup lagi cepat-cepat. Aku belum tahu apa itu, dan jujur saja, aku tidak ingin tahu. Tapi malam itu, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang rumah. Berat, lambat, dan menyeret sesuatu. Kami semua mendengarnya. Ayah keluar dengan senter, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki di tanah basah. Panjang, dan seperti tak memakai sepatu. Vira mulai berubah. Ia bicara sendiri. Ia bilang, namanya Ibu Puspa. Dia dulu tinggal di sini. Tapi keluarganya sendiri yang mengubur dia karena dia membawa sial. Kami pikir itu cuma cerita hantu yang dia tonton dari YouTube. Sampai suatu malam, kami semua terbangun karena suara tangisan keras dari halaman belakang. Ketika kami lihat keluar, Vira berdiri di atas tanah kosong itu. Diam, matanya terbuka lebar, dan ia berkata, dia mau masuk rumah lagi. Dia mau kamarnya kembali. Kami segera membawa Vira ke dalam. Besoknya, kami panggil seorang ustaz dari desa. Setelah membaca doa-doa, ia diam cukup lama di halaman belakang, lalu berkata pelan, kalian memang tinggal di atas kuburan. Tapi bukan cuma satu, kami pindah 3 hari setelahnya. Dan setiap malam sebelum tidur, aku masih mencium bau tanah basah dan bunga melati. Sudah 3 minggu sejak kami pindah dari rumah itu. Kami sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil di kota. Sempit, tapi setidaknya aman. Atau kami kira begitu. Vira masih sering melamun. Ia menatap sudut ruangan kosong dan tersenyum sendiri. Kadang menangis tiba-tiba, lalu bilang, Ibu Puspa kesepian. Dia marah karena kita pergi. Awalnya, kami anggap trauma. Tapi kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Ayah mulai sering terbangun jam 3 pagi, selalu dengan baju basah seperti abis hujan. Padahal rumah tidak bocor. Ia bilang, dalam mimpinya, ia berjalan di halaman rumah lama, ke tempat kuburan itu. Selalu berhenti di titik yang sama. Di atas tanah gembur itu, ada tangan yang mencoba keluar. Aku mulai mimpi yang sama. Hanya saja, dalam mimpiku, Vira berdiri di sana, menggali dengan tangan kosong, sambil berkata pelan, dia mau kita kembali. Dia belum selesai. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Aku terbangun oleh suara ketukan dari lemari kamarku. Lemari itu kosong. Aku mendekat, dan suara ketukan berubah jadi garukan. Pelan, tapi jelas. Dan ketika aku buka lemarinya, kosong, tapi tanah basah berceceran di lantainya. Kami panik. Keesokan harinya, ayah membawa Vira ke seorang kiai tua. Beliau hanya menatap Vira beberapa detik lalu berkata pelan, anakmu sudah dibawa separuh oleh dia. Kalau kalian tidak kembali ke sana dan menyelesaikan apa yang belum selesai, dia akan sepenuhnya milik si arwah. Kami harus kembali ke rumah itu. Ke tempat semuanya dimulai. Malam itu juga, kami kembali. Rumah itu gelap, tapi pintunya terbuka sedikit, seperti sedang menunggu. Rumah itu persis seperti yang kami tinggalkan, gelap, dingin, dan sunyi. Tapi yang aneh, tidak ada debu, tidak ada jaring laba-laba, dan lantai seperti baru dipel. Seolah seseorang merawatnya selama kami pergi. Kami masuk perlahan. Vira langsung menarik tanganku dan berkata, dia ada di kamarnya. Jangan marah-marah, dia sensitif. Ayah menyalakan senter. Cahaya itu menyorot dinding penuh goresan. Tulisan-tulisan aneh yang tidak ada saat kami pertama kali tinggal di sini. Tapi satu tulisan yang terbaca jelas membuat kami semua merinding. Jangan diusik. Ini rumahku.
Kami mengikuti Vira yang berjalan sendiri ke kamar belakang. Kamar yang dulunya kami kosongkan karena terasa paling pengap. Kali ini pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya ada ranjang kayu tua yang tidak kami beli. Di atasnya, ada sesuatu, seperti sosok wanita duduk membelakangi kami. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ia diam, tapi tubuhnya bergetar pelan, seperti sedang tertawa atau menangis. Vira masuk begitu saja dan duduk di sampingnya. Ibu Puspa, aku udah balik. Jangan marah lagi ya, katanya lembut. Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya kelabu, matanya kosong, dan mulutnya hitam penuh tanah. Ia menatap kami, terutama aku, dan berkata dengan suara berat dan bergaung. Satu dari kalian harus menggantikan aku. Tiba-tiba pintu kamar menutup keras. Kami terjebak. Ayah membaca ayat kursi keras-keras. Dinding kamar bergetar, ranjang itu terbakar sendiri, dan wanita itu menjerit. Suara jeritannya membuat telinga berdarah. Vira pingsan. Saat semua kembali hening, kami terbangun di luar rumah, dengan Vira di pelukan ibu. Tapi rumah itu, tempat kami berdiri tadi, sudah tak ada. Hanya ada hutan kosong dan tanah lapang, seolah rumah itu tidak pernah dibangun di sana. Kami melapor ke warga desa. Seorang tetua berkata pelan, kalian bicara soal rumah tua yang dikutuk itu. Tapi rumah itu sudah dibakar warga puluhan tahun lalu. Pemiliknya, seorang perempuan bernama Puspa, dikubur hidup-hidup karena dituduh membunuh anak-anak kecil di desa. Kami tidak pernah kembali lagi ke tempat itu. Tapi kadang, saat malam, Vira masih bicara dalam tidur. Ibu Puspa baik, kok. Dia cuma kesepian. Nanti, aku temani dia lagi, ya. Setelah kejadian itu, kami berusaha hidup normal. Tapi hidup kami tak pernah sama. Vira mulai sehat secara fisik, tapi perilakunya berubah. Ia mulai bicara dengan dua suara. Kadang suara kecil dan ceria seperti biasanya, kadang berat dan dingin, seperti suara perempuan dewasa yang penuh amarah. Ibu mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat aku, duduk di tengah kamar tua yang sudah terbakar, dikelilingi mayat anak-anak. Tapi aku tidak menangis, aku tersenyum. Di belakangku, bayangan wanita berambut panjang berdiri memelukku, seperti aku adalah miliknya. Lalu, suatu malam, Vira menggambar sesuatu. Ia menunjukkan padaku gambar seorang perempuan tinggi berambut panjang memegang tangan seorang anak laki-laki. Di bawahnya tertulis, sekarang gantian kakak. Aku mengabaikannya, mencoba rasional. Tapi malam-malam berikutnya, aku tak bisa tidur. Selalu ada suara dari bawah tempat tidur. Suara berbisik-bisik, kadang tertawa. Dan selalu berkata, kau yang dipilih. Dia sudah bosan dengan Vira. Sampai suatu malam, aku melihatnya. Waktu itu aku ke dapur, haus. Lampu mati tiba-tiba, dan dari ujung lorong, muncul sosok perempuan itu. Ia tak bergerak, tapi matanya merah, dan tanah jatuh dari tubuhnya ke lantai. Ia menunjukku dan berkata, satu dari kalian, pilih, atau aku yang pilih. Besoknya, kami kembali ke kiai tua itu. Ia mendengarkan dengan wajah muram, lalu berkata pelan. Arwah itu belum puas karena pengorbanannya belum lengkap. Ia menuntut pengganti. Seseorang harus tinggal bersama arwahnya selamanya. Ayah marah. Tapi sebelum sempat bicara, Vira menatap kiai itu dan berkata dengan suara berat. Aku sudah memberi tanda. Dia yang harus tinggal. Mata Vira sepenuhnya putih saat ia bicara. Kiai mempersiapkan satu ritual terakhir. Tapi sebelum itu bisa dilakukan, Vira menghilang dari rumah. Kami menemukannya, di tengah tanah lapang tempat rumah itu dulu berdiri. Ia berdiri diam, tanah di sekitarnya menggembur, dan perlahan, ia tersenyum padaku dan berkata, dia memilih kakak, aku bebas. Lalu tubuh Vira ambruk, tapi ia selamat, tidur selama 3 hari, dan saat bangun, ia tak ingat apa-apa. Tak ada suara lain, tak ada gambar aneh, hanya tenang. Tapi sejak hari itu, aku mulai bermimpi tentang kamar itu lagi. Tentang tanah basah, dan tentang suara Ibu Puspa yang kini selalu berkata, terima kasih, anakku. Sejak Vira bangun dan kembali normal, aku mulai berubah. Awalnya hanya mimpi, tapi sekarang, aku mendengar suara itu bahkan saat terjaga. Suara Ibu Puspa, lembut, keibuan, tapi penuh paksaan. Kau milikku sekarang, jangan lawan. Semakin kau menolak, semakin dalam kau tenggelam. Aku tak bisa makan banyak.
Makanan rasanya seperti tanah. Tubuhku kurus. Kulitku mulai pucat seperti kehilangan warna. Aku berkedip, dan kadang dunia sekitar berubah, kamar menjadi gelap, dinding-dinding bernapas, dan suara tangisan anak-anak kecil mengisi udara. Teman-temanku di sekolah bilang aku sering bicara sendiri. Kadang mereka bilang aku berdiri di koridor selama setengah jam, menatap satu titik tanpa bergerak. Tapi aku tak ingat melakukannya. Suatu malam, aku bangun dan mendapati diriku duduk di luar rumah. Di tangan kiriku, ada tanah basah. Kuku-kuku penuh lumpur. Dan di sebelahku, lubang kecil yang tampaknya baru aku gali. Ayah akhirnya menyadari sesuatu benar-benar salah. Kami kembali ke Kiai. Ia menatapku dengan tatapan yang sama seperti waktu melihat Vira dulu. Tapi kali ini, lebih berat. Kau sedang digantikan dari dalam. Jiwamu perlahan dikeluarkan. Kau bukan sepenuhnya dirimu lagi. Kami mencoba melakukan ruqyah. Tapi setiap doa dibacakan, tubuhku panas seperti terbakar. Dan saat Kiai menyebut nama Puspa, aku, atau sesuatu dalam diriku, tertawa dan berkata, "Terlambat, dia sudah di sini. Rumah ini hanya penjara baru." Puncaknya terjadi malam berikutnya. Aku berdiri di depan cermin. Tapi bayanganku tak mengikuti gerakanku. Ia tersenyum sendiri. Mulutnya bergerak lebih dulu dari bibirku. Ia berkata, "Lihat wajahku baik-baik. Sebentar lagi, kau takkan pernah melihat wajahmu lagi." Keesokan paginya, aku tidak bisa melihat bayanganku di cermin. Dan Vira, yang selama ini diam, tiba-tiba memelukku dan menangis. "Kak, aku minta maaf. Harusnya aku yang tetap di sana. Bukan kakak, kami kehabisan cara." Kiai itu berkata, satu-satunya jalan adalah mengembalikan arwah ke rumah asalnya, tempat di mana semuanya bermula. Masalahnya, rumah itu sudah tidak ada. Tapi tanahnya masih ada. Dan katanya, selama tanah itu belum disucikan, arwah itu masih bisa menetap di tubuh siapapun yang dia pilih. Malam itu, kami kembali ke lokasi rumah. Aku berjalan pelan menuju titik di mana kamar belakang dulu berdiri. Rasanya tubuhku ringan, seperti ditarik oleh sesuatu yang sudah lama menunggu. Di tengah lapang tanah yang lembab, aku berdiri. Vira dan ayah memegang tanganku erat. Kiai mulai membaca doa-doa, menyiramkan air yang telah dibacakan ayat suci. Tanah mulai menghitam dan mengepul, seperti ada sesuatu di dalam yang terbakar. Lalu, suara itu terdengar lagi. Suara Ibu Puspa, kini lebih nyaring, lebih putus asa. "Jangan usir aku, ini rumahku, ini tubuhku." Tubuhku bergetar hebat. Aku muntah darah bercampur tanah. Dan tiba-tiba, aku melihatnya, bayangan Ibu Puspa, keluar dari tubuhku, menggeliat seperti asap hitam dari dalam tulang. Ia menjerit, tapi bukan marah. Ia menangis. "Aku cuma mau, satu orang yang temani aku. Aku sendiri." Lalu, hening. Tubuhku jatuh. Nafasku tersengal. Tapi perlahan, dunia kembali terang. Udara lebih ringan. Tidak ada suara bisikan lagi. Tidak ada tanah di bawah kuku. Dan saat aku melihat cermin, aku melihat wajahku lagi. Beberapa bulan kemudian, kami pindah jauh dari desa itu. Hidup kami perlahan kembali normal. Vira tak lagi bicara sendiri. Aku bisa tidur tanpa mimpi. Tapi kadang, saat malam sangat sunyi, aku masih mencium bau tanah basah dan bunga melati. Dan aku tahu, dia tidak benar-benar pergi. Dia hanya menunggu. Rumah baru untuk arwah lama akan selalu bisa ditemukan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat.